Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bombana. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam tumbuh kembang anak. Apa yang dituntun? Yang dituntun adalah potensi yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bahwa pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenali dan melestarikan kebudayaannya. Kodrat zaman bahwa harus sesuai dengan perspektif global, sesuai kemajuan zaman namun tetap mengedepankan kearifan global. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak diibaratkan seperti biji jagung yang disemai dan ditanam oleh paktani di lahan yang telah disediakan. Anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang baik, serta perlakuan dan perawatan yang optimal dari paktani, maka akan mendapatkan jagung yang berkualitas baik. Begitu halnya dalam mendidik anak. Peran pendidik hanya sebagai pamong, yaitu menuntun dan membimbing anak berdasarkan potensi dan kemampuan setiap anak. Anak yang lahir membawa potensinya masing-masing, sehingga dalam mendidik anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun implementasi yang saya lakukan di sekolah adalah yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan, minat, dan bakat murid, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan seni, pramuka, dan lain-lain. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada murid dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai budi pekerti. Dalam hal ini, kami menerapkan pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan tak lupa pula setiap hari Jumat kami selalu mengadakan Jumat bersih dan peduli bumi. Mengapa saya memilih model pembelajaran tersebut? Karena dapat memotivasi dan siswa berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, dan saling menghargai. Yang keempat, siswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti berdasarkan konteks kekuatan sosiokultural. Hal yang terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati dengan menerapkan trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh dan teladan, ingmadia mangungkarso, di tengah memberi semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan.
Adapun tantangan dan solusi setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah saya semakin paham bahwa menjadi guru di zaman sekarang tidak mudah. Teknologi semakin canggih, tetapi di sisi lain moral dan akhlak semakin merosot. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, saya harus terus belajar, bersikap terbuka, dan selalu mengembangkan kompetensi sebagai guru dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan pendidikan, salah satunya pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia. Terima kasih.